Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom kali ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah ilmu tauhid dan ilmu akhlak dengan judul Baik dan Buruk. Slide sebelumnya, Baik dan Buruk, Hak, Kewajiban, dan Keadilan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Raisa Nabila Maharani dengan NIM 121208099. Yang kedua Rangga Ahmad Fauzi dengan NIM 12120808100. Yang ketiga saya sendiri Rifa Hairunisa dengan NIM 12120800105. Lalu ada Salsabila Oktaviani dengan NIM 12120801112, Siti Zahrotur Rohmah dengan NIM 12120801120, lalu Wahidiyah Nurhayati dengan NIM 12120801129, dan terakhir Umi Kulsum dengan NIM 12120801127. Baik, slide selanjutnya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama pengertian baik dan buruk, yang kedua penentuan dan sifat baik dan buruk, yang ketiga baik dan buruk menurut ajaran Islam, yang keempat hak, kewajiban, dan keadilan, dan yang terakhir hubungan hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Zahrotur Rohmah, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair atau bahasa Arab yang berarti baik. Louis Ma'ruf dalam kitabnya Munjid fil Lughah wal Alam mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Sedangkan baik atau kebaikan dalam etimologi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan luhur, bermanfaat, menyenangkan, dan disukai manusia. Definisi kebaikan tersebut terkesan troposentris, yakni memusat dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan bagi manusia. Baik berarti sesuatu yang pantas dikerjakan dan diusahakan atau dikehendaki. Sesuatu yang baik adalah yang memenuhi hasrat dasar manusia. Kemudian dalam bahasa Arab, buruk berarti syar dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas atau di bawah standar, kurang dalam nilai. Dalam beberapa kamus ensiklopedia dihimpun pengertian buruk sebagai berikut. Pertama ada rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek. Perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan, segala yang tercela, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Adat istiadat di masyarakat yang berlaku. Baik dan buruk merupakan sifat yang selamanya akan menempel pada suatu benda terlepas apakah benda itu mati atau hidup. Setiap ada pengertian baik, ada pula pengertian buruk. Dalam mendefinisikan baik dan buruk, setiap orang pasti berbeda-beda. Sebab sumber penentu baik dan buruk yaitu Tuhan dan manusia, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Dari beberapa definisi di atas, pengertian baik dan buruk itu relatif karena bergantung kepada pandangan dan penilaian masing-masing. Dengan demikian, nilai baik atau buruk menurut pengertian tersebut bersifat subjektif karena bergantung kepada individu yang menilainya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Zahrotur Rohmah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan saya kepada Umi dan Rangga dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penentuan sifat baik dan buruk. Penentuan sifat baik dan buruk menurut beberapa aliran atau filsafat ada 6 ya. Yang pertama aliran sosialisme, yang kedua ada aliran hedonisme, selanjutnya ada aliran intuisisme, ada aliran utilitarianisme, aliran vitalisme, dan aliran evolusi. Untuk aliran sosialisme, aliran ini mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku akan dinilai baik. Sebaliknya, bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dinilai buruk. Dan sudah tentu bila melanggar aturan adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum. Untuk selanjutnya, menurut aliran hedonisme, aliran ini berpandangan bahwa tujuan akhir dari hidup dan kehidupan manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Aliran ini berpandangan bahwa manusia seyogianya mencari kebahagiaan itu untuk sesama manusia, bahkan untuk semua makhluk hidup di muka bumi ini. Nilai baik atau buruk dari suatu perbuatan adalah kesenangan atau kesengsaraan yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Akibat dari perbuatan itu bukan hanya untuk dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi untuk dirasakan oleh semua makhluk. Seluruh makhluk ikut merasakan kebahagiaan yang ditimbulkan oleh perbuatan kita itu. Oleh karenanya, setiap orang yang melakukan perbuatan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kenikmatan untuk dirinya dengan kenikmatan untuk orang lain. Kebahagiaan bersama harus menjadi pertimbangan utama. Suatu perbuatan itu akan bernilai keutamaan atau bernilai baik bila mendatangkan kebahagiaan kepada manusia, meskipun berakibat kepedihan kepada sebagian kecil orang atau bahkan kepada diri sendiri. Selanjutnya, menurut aliran intuisisme, intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu yang baik atau buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya. Aliran ini berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dengan sekilas pandang. Aliran ini juga berpandangan bahwa perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani dipandang buruk. Pandangan ini selanjutnya dikenal dengan paham humanisme. Puja Wijatna mengemukakan bahwa aliran ini berpandangan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia, yaitu kodrat kemanusiaannya yang cenderung kepada kebaikan. Ketetapan terhadap baik dan buruknya suatu tindakan yang nyata adalah perbuatan yang sesuai dengan kata hati atau hati nurani orang yang berbuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya pada Saudari Rangga. Baik, terima kasih Umi yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ada aliran utilitarianisme. Aliran ini melihat suatu perbuatan yang baik bila perbuatan itu bermanfaat. Jadi tolak ukur perbuatan itu terletak pada kegunaannya. Jika tolak ukur berlaku pada perorangan, maka disebut dengan individual. Dan jika berlaku pada masyarakat, maka disebut sebagai sosial. Pada masa sekarang ini, aliran ini cukup mendapat perhatian. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu kepada konsep kemanfaatan sebagaimana paham utilitarianisme. Namun demikian, paham ini lebih melihat kegunaan sesuatu itu dari segi materialistik. Faktor-faktor non-materi diabaikan. Sebagai contoh, orang tua jompo semakin kurang dihargai karena secara material tidak lagi memberi manfaat. Padahal orang tua jompo masih berguna, dimintai nasihat-nasihatnya. Dorongan moral oleh karena
pengalaman yang dimilikinya. Selain itu, paham ini juga dapat melakukan atau menggunakan apa saja yang dianggap berguna sepanjang memberikan manfaat. Misalkan untuk memperjuangkan kepentingan politik, perbuatan fitnah, kebohongan, pemaksaan, dan lain-lain. Bisa dilakukan kalau itu dapat berguna. Yang selanjutnya ada aliran vitalisme. Aliran ini memahami kebaikan itu sebagai suatu kekuatan dalam diri manusia. Aliran ini berpendapat bahwa baik itu adalah kekuatan untuk menaklukkan orang lain yang lemah. Nampaknya bahwa paham ini lebih menyerupai hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Dan yang menang itu dianggap baik. Aliran ini banyak dipraktikkan oleh para penguasa feodalitik zaman dahulu, sehingga muncullah kekuatan-kekuatan politik yang dikenal sebagai feodalisme, kolonialisme, diktator, dan tiranik. Kekuatan-kekuatan tersebut menjadi simbol sosial kemasyarakatan yang dimiliki pengaruh cukup kuat. Penguasa yang memiliki kekuatan itu memiliki kewibawaan sehingga perbuatan dan perkataannya bisa menjadi ketetapan dan pedoman bagi masyarakatnya. Di zaman modern, ini paham dari aliran ini sudah tidak mendapat tempat lagi atau sudah tidak dipakai. Masyarakat sekarang ini sudah memiliki wawasan demokratis akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir ada aliran evolusi. Aliran ini berpandang bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yakni berkembang dari apa adanya menuju kepada kesempurnaannya. Pendapat ini tidak hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, tetapi juga berlaku pada benda-benda yang tidak dapat dilihat atau diraba oleh indera seperti akhlak dan moral. Awal mula muncul aliran ini ketika seorang ilmuwan bernama Lamarck mengajukan pandangannya bahwa jenis-jenis binatang itu merubah satu sama lainnya. Ia menolak pandangan bahwa jenis-jenis itu berbeda dan tidak dapat berubah. Menurutnya, jenis-jenis itu tidak terjadi pada satu masa, tetapi bermula dari binatang rendah, meningkat, dan berabak satu dari lainnya, dan berganti dari jenis ke jenis lainnya. Kemudian seorang ilmuwan berbangsa Inggris, Charles Darwin, menjelaskan teorinya dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species. Dia mengatakan bahwa perkembangan alam ini didasari oleh ketentuan alam, perjuangan hidup, dan kekekalan bagi yang lebih pantas. Ketentuan alam berarti bahwa alam ini menyaring segala yang berwujud, mana yang pantas untuk hidup terus dan mana yang tidak. Perjuangan hidup berarti suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya dengan melawan segala yang menjadi musuhnya. Kekal bagi yang lebih pantas yaitu segala sesuatu yang berhak hidup setelah mengalami perjuangan-perjuangan dalam berkompetisi dengan jenis-jenis lainnya. Ilmuwan yang lainnya yang bernama Alexander mencoba membawa teori Darwin tersebut ke dalam bidang akhlak. Menurutnya, nilai moral juga mengalami kompetisi dengan nilai-nilai lainnya. Bahkan dengan segala yang ada di jagat raya ini, nilai moral yang ada dapat bertahan itulah nilai yang baik. Sedangkan nilai moral yang tidak dapat bertahan akan musnah dianggap nilai yang buruk. Herbert Spencer, seorang filosof Inggris, juga berpandangan perkembangan akhlak juga mengalami evolusi. Ia mengatakan bahwa perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana dan dimulai berangsur-angsur meningkat sedikit demi sedikit dan berjalan menuju ke arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Maka perbuatan itu dikatakan baik bila dekat dari cita-cita itu dan buruk bila jauh dari cita-cita itu. Pendapat bahwa nilai moral harus ikut berkembang sesuai perkembangan sosial dan budaya dapat menyesatkan orang. Karena adanya pendapat atau nilai baru yang menjadi panutan pada masa itu, kadang-kadang merupakan nilai yang dipaksakan oleh para penguasa di masa itu. Karena tidak merupakan nilai yang universal dan hanya dipandang baik oleh seorang atau sekelompok orang saja. Mungkin cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rangga dan Saudara Umi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, mengenai materi baik dan buruk menurut ajaran Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next.
Konsep baik dalam Islam ini merupakan suatu acuan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sendiri. Fitrah manusia adalah berakhlak mulia. Maka oleh karena itu bersyukur kepada Allah dengan berakhlak mulia, dengan berakhlak baik, insya Allah hidup kita akan selamat dengan dasar iman yang kuat, teguh, dan beramal solih yang tepat. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 29 yang artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat kebahagiaan dan tempat yang baik. Nah, orang di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlakul karimah dan yang kedua ada akhlak mazmumah. Di mana akhlakul karimah ini adalah akhlak yang baik, sedangkan akhlakul mazmumah ini adalah akhlak yang tidak baik. Terdapat beberapa contoh dari akhlakul karimah. Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya adalah kejujuran atau jujur, di mana setiap manusia ini harus senantiasa berperilaku secara jujur. Yang kedua, adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana kita sebagai manusia tidak membeda-bedakan, misalnya dalam berteman ataupun dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, itu harus sesuai dengan porsi atau sesuai dengan apa yang telah orang itu lakukan. Yang ketiga, sabar. Sabar itu adalah usaha menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dengan sepenuh kerelaan dan kepasrahan. Yang keempat, ada tawadu. Tawadu ini adalah rendah hati. Kita kemudian tidak tinggi hati gitu, karena lawan dari tawadu ini adalah tinggi hati. Yang kelima adalah karom, ada artinya dermawan. Orang yang dermawan ini dia senantiasa untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kurang mampu. Yang keenam atau yang terakhir ada rohmah, artinya cinta dan kasih sayang yang menunjukkan watak dasar manusia. Kita sebagai manusia ini tentunya memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang, di mana di dalam Islam rasa cinta dan kasih sayang itu disebut sebagai gorizoh nau. Kita menyayangi orang tua, kita menyayangi teman, kita menyayangi saudara, itu disebut sebagai gorizoh nau, yang menjadi watak dasar kita sebagai seorang manusia. Lalu selanjutnya ada akhlak mazmumah. Ada beberapa contoh. Yang pertama, syirik. Syirik itu adalah menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang secara khusus dimiliki oleh Allah. Nah, syirik itu ada dua. Yang pertama ada syirik akbar, yang kedua ada syirik asgor. Syirik akbar ini adalah menjadikan sekutu selain Allah dan menyembahnya gitu. Nanti pelaku dari syirik akbar ini akan murtad atau keluar dari Islam, maka segala amal baiknya pun akan terhapus gitu. Jadi ketika orang yang murtad, maka itu bisa disebut sebagai syirik akbar. Yang kedua syirik asgor, artinya setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik. Syirik asgor ini disebut sebagai syirik kecil. Misalnya ketika kita mempercayai zodiak, ataupun ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu merupakan syirik asgor, karena secara tidak langsung jika kita mempercayai zodiak, maka secara tidak langsung kita mempercayai hal-hal yang belum tentu Allah ucapkan. Yang kedua, kufur, artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakan. Kufur ini juga ada dua macam, ada kufur besar, ada juga kufur kecil. Kufur besar itu misalnya perbuatan yang menyebabkan pelakunya ini keluar dari agama Islam. Yang kedua, kufur kecil. Kufur kecil itu adalah kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, namun dia hanya melenceng dari agama Islam. Yang ketiga, nifak. Nifak itu adalah menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekafiran dan kejahatan. Dengan kata lain, nifak itu adalah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati atau bertentangan dengan Islam. Yang keempat, takabur atau ujub. Nah, takabur ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada takabur batin, yang kedua takabur lahir. Takabur batin itu adalah menyangkut
perilaku dan akhlak diri sendiri. Takabur itu adalah bisa disebut sebagai sombong, contohnya ketika kita terlalu mencintai diri sendiri atau ketika kita menganggap bahwa diri kita adalah satu-satunya orang yang pintar di dunia ini, misalnya itu termasuk takabur batin atau perilaku dan akhlak diri. Selanjutnya ada takabur lahir, artinya perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang muncul dari takabur. Lalu selanjutnya yang kelima, dengki. Dengki itu adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memendam sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki oleh orang tersebut itu diperoleh dengan cara tidak wajar. Misalnya ada seseorang yang sudah sukses dalam bisnis bakso misalnya. Nah, lalu tetangga dia itu merasa dengki kepada dia atau merasa tidak suka dengan pencapaian yang dia capai, maka dia menyebarkan aib yang tidak orang tersebut lakukan kepada orang lain. Nah, itu termasuk contoh dari dengki. Yang keenam, gibah atau mengumpat, artinya menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, ia itu tidak menyukainya. Nah, gibah ini adalah kegiatan di mana ketika kita ngomongin orang lain, tetapi itu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, itu adalah gibah. Lalu yang terakhir adalah riya. Riya ini bisa disebut sebagai kita melakukan amal soleh, tetapi kita melakukannya itu karena misalnya pengen dipuji, atau karena ingin diberi reward, atau karena mau dikasih uang misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk riya, di mana ketika kita melakukan amal soleh itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mengharapkan pujian dari orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wahidiah Nurhayati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian tentang hak, kewajiban, dan keadilan. Next. Hak berasal dari bahasa Arab, yaitu hak yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu kepastian atau ketetapan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-7, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Yang kedua, kebenaran. Dalam firman Allah yang berbunyi, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 35. Lalu yang ketiga ada menetapkan atau menjelaskan. Dalam firman Allah yang berbunyi, agar Allah menetapkan yang hak atau Islam dan membatalkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Quran Surat Al-Anfal ayat 8. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama. Yang pertama, hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Yang kedua, hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Menurut pendapat Darsono, hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Lalu yang kedua ada pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Next. Lalu yang terakhir ada keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu adl, yang artinya bersikap berlaku dalam keseimbangan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Ada beberapa pendapat mengenai keadilan. Yang pertama ada menurut WJS Purwadarmin, menyatakan bahwa keadilan berarti tidak berat sebelah,
sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil, termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Menurut KBBI, keadilan artinya yaitu sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Menurut Franz Magnificeno, dalam buku Etika Politik, menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Makna keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada keadilan kumulatif, yang kedua ada keadilan distributif. Sedangkan menurut Plato, guru Aristoteles, menyatakan ada 3 macam. Yang pertama, keadilan kumulatif, yang kedua keadilan distributif, dan yang ketiga keadilan legal atau keadilan moral. Tentang keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahidiah. Materi selanjutnya atau materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Salsabila dan Raisa Nabila Maharani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai hubungan hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Next. Nah, dalam kehidupan manusia terdapat kewajiban berbuat baik dan menghindari perbuatan jelek atau buruk yang bersifat universal dan merupakan keharusan moral berdasarkan kodrat kemanusiaan. Berdasarkan itu, manusia mengerti segala kewajibannya sebagai perintah Tuhan. Etika atau akhlak sebagai pengetahuan tidak akan berguna tanpa dilandasi tingkat tanggung jawab yang merupakan perencanaan menyeluruh yang mengaitkan daya kekuatan alam dan masyarakat dengan bidang tanggung jawab manusiawi. Ia mengandung 2 unsur penting, yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan dan kesanggupan untuk memikul resiko dari perbuatan itu. Diterapkan dalam kehidupan yaitu apabila kita semua mendahulukan menuntut hak dan menangguhkan kewajiban, maka akan berakibat tidak ada yang memberikan hak tersebut kepada kita, sebab orang lain menuntut haknya lebih dari sebelum menunaikan kewajibannya. Akibat mendahulukan hak dan menangguhkan kewajiban, maka segala urusan akan menjadi terbengkalai dan tidak akan pernah selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa. Terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya, apabila yang berkewajiban tanpa menunggu haknya terlebih dahulu dalam melaksanakan kewajibannya, maka orang yang berhak tanpa menunggu pun akan mendapatkan haknya, sebab hal tersebut sudah diberikan oleh orang yang melaksanakan kewajibannya tersebut. Jadi, sesudah melaksanakan kewajiban, kita boleh menuntut hak yang berhubungan dengan kewajiban itu, dengan cara yang baik dan benar. Hal itu akan memicu adanya keadilan, di mana akan menimbulkan kedamaian dalam masyarakat maupun kelompok itu sendiri. Tidak saling memprioritaskan kemauan sendiri, tapi mampu mempunyai akhlak atau salah satu sikap peduli dan mencapai keinginan atau kebutuhan secara bersama, atau kata lain masing-masing kebutuhan terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila dan Raisa Nabila Maharani. Mungkin hanya itu materi yang kelompok kami sampaikan. Apabila kelompok lain ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.